Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini sampai malam, supaya bisa menjadi inspirasi, menjadi pencerahan, dan tentunya menjadi teman Anda menjelang tidur. Anda bisa menggunakan headset supaya audio yang saya sampaikan ini lebih mudah masuk ke dalam pikiran Anda dan tentunya bisa merubah Anda. Tapi kalau Anda mendengar dan Anda setiap malam mendengar yang saya ucapkan, Anda harus juga kerjakan, harus diamalkan. Jangan sekedar didengarkan, masuk telinga kiri, kemudian nggak dikerjakan gitu ya, itu percuma. Orang seringkali banyak tahu, tapi tidak banyak mengamalkan, tidak banyak mengerjakan. Itu artinya dia belum paham. Tahu sih, tapi tidak dikerjakan. Ini namanya bohong gitu ya. Sama seperti orang tahu teorinya berenang tapi tidak pernah berenang, tidak pernah nyebur, itu namanya bohong gitu. Itu sama aja nggak tahu. Sebagian orang sering seperti itu. Saya tahu kok caranya jualan, saya tahu kok caranya promosi, saya tahu kok caranya negosiasi, tapi dia tidak pernah jualan, tidak pernah promosi, tidak pernah negosiasi sama orang. Ini namanya bohong gitu ya. Tahu tapi tidak dikerjakan. Tahu karena hanya baca teorinya tapi tidak diamalkan, sama aja bohong. Ketika orang mengatakan saya tahu tentang pikiran bawah sadar, saya tahu pikiran itu gimana, saya tahu tentang loa, saya tahu tentang visualisasi, saya tahu tentang NLP, saya tahu tentang hipnotis gitu ya, hipnosis dan sebagainya, tahu tapi nggak dikerjakan. Hidupnya kok masih ikut dengan pola yang lama, hidupnya masih sama dengan orang kebanyakan, berarti dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu, tidak mengerjakan apa yang dia tahu, tidak mempraktekkan apa yang dia tahu. Percuma. Mending gak banyak tahu tapi dikerjakan. Ini jauh lebih bermanfaat daripada Anda banyak baca, Anda banyak tahu tapi tidak dikerjakan satupun. Itu namanya Anda hanya menampung sampah-sampah di kepala Anda. Sampahnya jadi banyak, Anda pun nggak tahu, lama-lama yang ada jadinya stres, jadinya keblinger. Ada orang yang mengatakan itu orangnya stres karena kebanyakan ilmu, orangnya stres karena belajar aneh-aneh. Ya itu. Kenapa? Karena rasa ingin tahu yang berlebihan, rasa ingin tahu yang besar, kemudian tidak disertai dengan kecerdasan untuk memilih, untuk memilah, jadinya error ya. Jadi di catatan harian kali ini saya ingin mengangkat bahwa rasa ingin tahu itu bisa saja berakibat jelek buat Anda. Makanya nggak usah terlalu kepo gitu ya, nggak usah terlalu ingin tahu tentang hal-hal yang memang nggak perlu dicari tahu gitu. Saya juga nggak kepo ketika ada orang bilang istilah A tentang ilmu pikiran, istilah B sama saja, itu hanya istilah yang dibuat-buat untuk orang jadi kepo. Makanya kalau kita memahami kerja pikiran dengan benar, kita memahami kerja diri kita itu sudah cukup, dan itulah harusnya ilmu yang dipelajari oleh setiap orang. Ilmu bagaimana mengenali dirinya, bagaimana mengenali kerja pikirannya, bagaimana mengontrolnya, dan tentunya setelah dikontrol baru bisa dimaksimalkan. Hari tadi saya ada kelas ngajar di kampus dari pagi tadi. Saya ngajarin tadi jam 8 gitu ya, tapi saya tadi mulai setengah 9. Sudah mulai ngajar di kampus, sudah mulai offline. Jadi saya tadi di kampus ngajarnya mobile programming, kemudian jam keduanya setengah 11 saya ngajarnya tadi rekayasa audio dan video gitu ya. Nah,
Kemudian lanjut tadi ngajarin desain permainan berbasis mobile. Setelah tadi saya ngajar jam 1-an, saya ada rapat, tapi rapatnya lewat Zoom dengan yang di kantor gitu ya. Jadi tadi saya rapatnya tidak ke kantor, tapi di kampus lewat Zoom. Saya rapat, tempatnya di kampus, tapi rapatnya bukan urusan kampus, urusan kantor satunya, yaitu namanya memaksimalkan kan. Dengan adanya Zoom, dengan adanya teknologi, kita bisa bekerja dari manapun, bisa rapat dari manapun, dan itu mendukung teori saya tentang manusia bisa ada di banyak aktivitas. Manusia bisa mengerjakan banyak aktivitas. Kalau laptop saja bisa, handphone saja bisa, maka manusia juga pasti bisa. Makanya saya pernah buat video fokus satu itu salah. Ngapain fokus satu kalau bisa fokusnya banyak? Ketika kita ada di banyak aktivitas, di banyak profesi, maka tentu ada banyak income, ada multiple income, ada banyak pemasukan yang lebih banyak daripada hanya satu pemasukan kan. Saya mencontohkan ke diri saya dosen juga, saya masih karyawan di satu perusahaan telekomunikasi, kemudian saya juga ngurusin AMC, saya juga ada bisnis juga, membuka banyak jalan, membuka diri untuk menerima rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga pemasukannya bisa dari manapun. Itu kenapa di AMC tidak ada kata-kata menyuruh untuk fokus. Di AMC menyuruhnya untuk santai dan menggunakan pikiran dengan benar. Tadi setelah rapat sampai jam berapa? Rapat Zoom-nya sampai jam 2:30-an. Saya mau pulang ke rumah, tapi saya mampir dulu ke sebuah kafe gitu ya. Mampir dulu di sana, saya ngopi sebentar sambil buat artikel di blog saya di firmanpratama.wordpress.com. Ambil kopi ngopi, menikmati suasana kafe, ada musiknya. Saya ngetik blog tadi. Anda bisa baca tulisan saya di firmanpratama.wordpress.com. Supaya apa? Supaya Anda bukan hanya mendengarkan suara saya, tapi juga membaca apa yang saya tulis, apa yang saya ingin saya sampaikan dalam bentuk tulisan, supaya Anda semakin paham bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Kehidupan yang kita jalani ini seharusnya penuh dengan kebaikan, seharusnya penuh dengan kenikmatan. Kalau kita mau membuka diri terhadap semua nikmat Tuhan, saya ulangi ya, hidup kita ini harusnya penuh dengan kenikmatan. Syaratnya saat kita mau membuka diri terhadap kenikmatan yang Tuhan berikan. Faktanya banyak orang tidak mau membuka diri untuk menerima itu. Banyak orang takut terhadap nikmat Tuhan, tidak mensyukuri, tidak mengenali bahwa setiap detik, setiap nafas itu memiliki makna kenikmatan. Makanya kadang orang ngeluh dengan kondisinya, ngeluh dengan situasi di hidupnya, itu karena dia hanya melihat di satu sisi saja, melihat di sisi yang dianggap dia jelek. Padahal kalau dia melihatnya dengan kebaikan, maka pasti yang ada hanya rasa syukur kepada Tuhan. Tidak ada ngeluh-ngeluh, tidak ada ngomel-ngomel. Hidupnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan nikmat, apalagi memaksimalkan pikiran, membuka diri terhadap semua peluang, membuka diri terhadap semua jalan rezeki. Tuhan Allah sudah maha baik. Allah sudah menciptakan sistem, menciptakan aturan sedemikian rupa, dan tugas kita untuk mengenalinya dan memainkan, menjalankan hidup ini sesuai dengan aturan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupnya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.